Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Oh ya, pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang kedua, yaitu sistem ekonomi. Apa sih sistem ekonomi itu? Sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisir semua kegiatan ekonomi, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta, berdasarkan suatu prinsip demi mencapai kesejahteraan. Adapun fungsi dari sistem ekonomi yaitu memastikan agar perekonomian suatu negara berjalan dengan lancar dan baik. Sistem ekonomi dapat dibagi menjadi 4. Sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi komando, dan sistem ekonomi campuran. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional dengan hasil relatif sederhana seperti belum adanya pembagian kerja dan pertukarannya masih menggunakan dengan sistem barter. Jenis produksi ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, sistem ekonomi tradisional juga bertumpu pada sektor agraris. Dalam sistem ini, kegiatan produksi tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Selain itu, masyarakat juga cenderung bersikap jujur saat melakukan barter atau pertukaran. Namun, dalam sistem ekonomi tradisional ini terdapat kekurangannya seperti sulit mempertemukan kedua belah pihak yang saling membutuhkan dan juga jenis dan jumlah barangnya tidak seimbang atau tidak mencukupi kebutuhan. Yang kedua yaitu sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal atau sering disebut juga sistem ekonomi pasar. Sistem ini berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The World of Nations yang diterbitkan pada tahun 1776, yang ajarannya memberikan kebebasan untuk perseorangan pada setiap sektor ekonomi. Ciri-ciri sistem ekonomi liberal yaitu adanya persaingan bebas, tidak adanya campur tangan dari pemerintah. Kelebihannya yaitu dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas barang yang diproduksi. Selain itu, setiap orang juga dapat termotivasi untuk mencari keuntungan. Namun, kekurangannya dari sistem liberal ini sering terjadi persaingan yang tidak sehat. Akan ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Selain itu, dapat menimbulkan monopoli dan eksploitasi sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi komando atau sosialis, atau juga bisa disebut sebagai sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi ini dikemukakan oleh Karl Marx pada bukunya yang berjudul Das Kapitalis dan Manifesto Komunis. Pada tahun 1867, sistem ekonomi komando atau sosialis sering dianut oleh negara-negara yang berbaham komunis, seperti Cina, Rusia, dan Kuba. Ciri-ciri sistem ekonomi ini yaitu hak milik perseorangan dibatasi produksi, distribusi, dan konsumsi, dan diatur juga perencanaan perekonomian yang disusun oleh pemerintah pusat. Adapun kelebihan dari sistem ekonomi komando yaitu pemerintah bertanggung jawab penuh dalam perekonomian. Selain itu, tidak terjadi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Hasil produksi dapat dinikmati secara rata. Sedangkan kelemahan dari sistem ekonomi komando yaitu potensi dan daya kreasi tidak dapat berkembang karena semuanya diatur oleh pemerintah dan juga tidak terdapat kebebasan individu. Yang keempat yaitu sistem ekonomi campuran. Percampuran antara sosialis dan juga liberalis, sistem ekonomi ini menengahi antara kebebasan dan pengendalian. Pemerintah berperan sebagai pengendali kegiatan ekonomi, mengendalikan ketika harga terlalu tinggi atau harga terlalu rendah, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi.
sedangkan masyarakat berperan untuk melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Harga dapat lebih terkendali karena adanya peran pemerintah. Selain itu, hak milik perseorangan akan diakui dan pemerintah akan mendorongnya. Namun, kelemahan dari sistem ekonomi campuran ini, jika peran pemerintah maka akan timbul etatisme dan sebaliknya. Jika peran swasta mendominasi akan timbul monopoli yang akan diberikan kepada masyarakat. Di lain pihak, negara-negara yang semula menganut sistem ekonomi komando atau terpusat mengizinkan peranan sektor swasta dalam perekonomian secara terbatas, contohnya seperti Tiongkok. Sukses hanya bisa diraih melalui gigih belajar, kerja keras, dan doa yang ikhlas. Bukan hanya dengan lamunan. Orang baik belajar ketika mereka bisa, sedangkan orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Sekian dari video kali ini, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.